Sungguh luar biasa pagi hari ini jika kita boleh kembali bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Allah berikan sehingga kita akan bersama-sama beribadah. Baik kita yang ada di dalam ruangan ibadah maupun saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya bahwa ada sukacita, ada kerinduan di dalam kehidupan kita untuk bersatu hati pagi hari ini dalam ibadah. Pagi hari ini kita juga akan menyambut dua anak muda yang nanti akan turut mengambil bagian dalam pelayanan di PSTW maupun di Korps 3 Bandung. Mereka belum sempat kita selamat datangkan ya. Dan nanti kita akan dengar siapa mereka, dari mana. Biarlah mereka akan menjadi kekuatan tersendiri juga bagi pelayanan yang ada. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh kandidat Zainal. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati dan pemikiran kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini melalui ibadah kita. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Kita nyanyikan pujian ini. Setelah itu doa tabisan akan disampaikan oleh Bapak Mayor Handoko. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita satu dalam doa.
Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kuasa Tuhan, kami boleh menikmati hidup yang diberkati Tuhan. Hari ini kami boleh berada dalam rumah Tuhan, baik kami yang di dalam gereja maupun kami yang Zoom di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Roh yang sama, Allah yang sama hadir menyertai, memberkati, berkuasa dalam kehidupan kami. Dan kami meyakini ada kekuatan berkat Tuhan yang baru. Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Memberkati bagi kedua hamba Tuhan, baik bagi kandidat Zainal, juga bagi Mayor Mardiana yang akan memimpin dan menyampaikan renungan firman Tuhan. Urapan kuasa-Mu dinyatakan atas kehidupan mereka. Setiap kami yang hadir di dalam gereja maupun yang Zoom di rumah, Tuhan Yesus memberkati kami. Kami meyakini bahwa Allah pun akan semakin memberkati kehidupan kami. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang melayani, baik bagi tim musik, tim multimedia, dan setiap kami yang siap di dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati semuanya. Kami alaskan, kami tabiskan ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan Mazmur 136 ayat 1 dan 2 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya percaya saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah Zoom merasakan bahwasannya Tuhan baik. Kasih setianya sampai saat ini kita boleh ada, boleh sehat, boleh kuat, boleh dihindarkan dari virus corona yang sampai saat ini masih ada dalam penanganan. Kita terus berdoa sehingga virus ini tidak lambat laun terus ada dalam dunia ini terkhusus. Kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk bangsa kita. Akan melenyapkan virus ini dan kita kembali dengan suasana yang seperti biasanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita nyanyikan buku nyanyian kita nomor 16. Buku nyanyian kita nomor 16 kita akan menyanyi. Ayat 1 sampai ayatnya yang kedua kita menyanyikan bersama, lalu ayatnya yang ketiga singer saja yang menyanyikannya dan kornya bersama-sama. Segala kemuliaan bagi Allah Rahman, putranya yang berikan sebagai kurban untuk menebus dosa isi dunia. Olehnya pintu surga telah terbuka. Pujilah Tuhanku, soraklah bergirang. Pujilah Tuhanku, hai jiwa yang senang. Datanglah padanya demi anaknya. Hormatilah dia karena jasanya. Tebusan yang mulia oleh darahnya bagi orang yang percaya padanya. Juga yang terjahat dapat diterima jikalau menyesal akan dosanya. Pujilah Tuhanku, soraklah bergirang. Pujilah
Lanjutkan ibadah kita. Kembali kita nyanyikan buku nyanyian kita 122. 122 ada kesempatan untuk kita di pagi hari ini yang ingin menyampaikan kesaksian, pengalaman hidup bersama Tuhan di seminggu yang telah lalu. Jemaat Tuhan yang di rumah dipersilakan jikalau ada, dan kita yang ada di gereja pun dipersilakan. Setelah ayatnya yang pertama dan kornya kita nyanyikan. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang, coba hitung berkat-Mu sekalian. Sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya. Sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan sudah menambahkan usia saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus menyertai saya dan keluarga saya dan kita semua. Amin. Haleluya. Tadi ada bisikan dari Ibu Mayer, ulang tahun Abel ya hari ini. Iya, selamat ulang tahun untuk adik Abel. Panjang umur, sehat selalu, diberkati terus dalam pendidikan, dan orang tua pun akan terus diberkati Tuhan dalam tugas dan pelayanan. Kita nyanyikan dulu ya untuk memeriahkan ulang tahunnya di hari ini. Selamat ulang bertambah-tambah mulia. Bertambah-tambah mulia selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita lanjutkan ayatnya yang kedua dan kornya. Saya masih memberikan satu kesempatan lagi untuk kita bersaksi di pagi hari ini. Kalau hatimu kecil dan kau berat, karena pikul salib yang terlalu berat, hitung semua berkat-Mu maka tentu Engkau akan puji Allah-Mu selalu. Coba hitung berkat
ada yang ingin menyampaikan saja? Oh iya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mayur untuk kandidat yang iya, dipersilakan siapa yang lebih dulu kandidat OMT di kesempatan ini. Kandidat dulu ya. Haleluya. Ya, mungkin buka masker supaya kelihatan mukanya ya. Haleluya. Mohon maaf kalau yang di bawah tidak kelihatan soalnya agak terlalu tinggi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebelum menyampaikan kesaksian, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewi Krisnawati. Boleh dipanggil kandidat Dewi atau Dewi. Asal korps dari Korps 1 Kulawi. Asal korps peradaptasi dari Korps Porelea, Divisi Gimpu Pipikoro. Saya bersyukur kepada Tuhan, begitu luar biasa Tuhan di dalam kehidupan saya. Singkat cerita, bagaimana proses saya untuk merespon panggilan Tuhan. Begitu banyak hal, begitu banyak tantangan yang dihadapi. Namun saya kuat, saya mampu, dan boleh resmi diterima menjadi kandidat resmi, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Dan saya dilahirkan dari keluarga yang berbeda keyakinan. Ayah saya Muslim dan kakak saya dan mama saya dengan saya Kristiani. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, meskipun di dalam keluarga kami berbeda keyakinan, namun sukacita melimpah, begitu luar biasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hari-hari kami kalau seperti di tempat-tempat lain mungkin fanatik, tetapi ayah saya adalah ayah yang sangat luar biasa. Ketika saya mengatakan bahwa, Pak, saya mau jadi hamba Tuhan, pada awalnya belum direspon. Dan kembali saya mengatakan lagi, lalu ayah saya mengatakan, jika itu memang kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu nak, silakan, Bapak tidak melarang. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Meskipun ayah saya berbeda keyakinan dengan saya dan ibu saya, tetapi ia sangat mensupport saya di dalam panggilan saya. Segala sesuatu kebutuhan saya, ia selalu bertanya, nak, sudah mau ke Bandung, apa yang dibutuhkan? Apa yang harus kalian butuhkan di saat menjadi kandidat? Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasa, begitu hebat, begitu cakap memelihara kehidupan saya. Secara pribadi, secara manusia, saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Kasihnya begitu luar biasa di dalam pribadi saya dan juga di dalam keluarga saya. Secara pribadi, saya bergumul sampai pada saat ini. Saya mengatakan, saya bukan mau mengkristenkan ayah saya, tetapi mungkin ini adalah jalan Tuhan, lewat pribadi saya, agar saya menjadi berkat bagi keluarga saya dan ayah saya akan melihat begitu luar biasa Tuhan yang kita sembah, orang yang percaya kepada Tuhan dan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan bagaimana perjalanan kami prakandidat dan juga kandidat dari Kulawi, Palu, dan Palu hingga tiba di tempat ini dengan pertolongan Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kehidupan saya secara pribadi di dalam peradaptasi saya dan juga keluarga saya. Saya terus menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya merasa bahwa saya di sini bukan sebagai kandidat, tetapi sebagai anak dan saudara dari kita semua di tempat ini. Saya terus meminta dukungan doa sehingga dalam proses-proses saya ke depannya, saya terus kuat dan mampu. Dan satu kerinduan saya yang saya katakan tadi, ayah saya berbeda keyakinan dengan saya dan ibu saya, dan suatu kelak nanti ia akan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Dipersilakan untuk OMT. Haleluya. Ya, pada pagi hari ini saya juga patut mengucap syukur kepada Tuhan di mana bahwa penyertaan Tuhan itu
juga begitu luar biasa baik dalam kehidupan saya pribadi. Sebelum saya melanjutkan kesaksian saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya OMT Sriningsi Pilemon. OMT Sriningsi Pilemon, asal korps saya dari Korps Toro, Divisi Kulawi. Saya orang Kulawi, bukan orang Jawa. Cuma namanya saja kayak kejawa-jawaan. Ya. Pada saat ini saya adaptasi di Palu Barat. Saya beradaptasi di Palu Barat. Saya bekerja di kantor divisi Rowiga di perdagangan. Terus saya juga rangkap bersama Valia, orang Bandung, di Luku. Dan kalau pagi sampai sore kita ke kantor, dan pulang kantor kita pelayanan di pos luar Luku. Itu adalah menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa dalam proses panggilan saya untuk melayani Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang saya hadapi, tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa baik dalam kehidupan saya. Kalau kandidat Dewi mengatakan bahwa kerinduannya adalah semoga ayahnya dapat mengenal Tuhan. Tetapi kerinduan saya adalah semoga ibu saya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Karena ketika saya datang ke tempat ini, ketika saya menjalani panggilan saya, ibu saya kena penyakit stroke. Dan itu adalah pergumulan yang sangat luar biasa dalam kehidupan pribadi saya, karena saya adalah anak satu-satunya perempuan di rumah yang harus bertanggung jawab untuk ibu saya. Tetapi keluarga saya sangat mensupport saya, walaupun saya mungkin sudah merasa saya tidak mampu lagi untuk menjalani panggilan ini, tetapi Tuhan selalu luar biasa untuk memakai saya. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan selalu nyatakan, orang-orang baik yang Tuhan selalu berikan untuk mensupport kehidupan saya. Saya percaya bahwa saya ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa untuk menjaga bahkan melindungi kehidupan saya. Sehingga saya ada bersama-sama dengan para jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya percaya bahwa kita dapat bekerja sama di tempat ini. Anggap saja kita adalah satu keluarga dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini kesaksian saya. Haleluya. Tuhan memberkati dari kedua calon hamba Tuhan bersama dengan saya tentunya. Selamat bergabung ya untuk kedua, termasuk saya dan untuk kita yang pertama kalinya bergabung di tempat ini di Korps 3 Bandung. Kita percaya dan mengamini firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, melainkan damai sejahtera untuk kita semua tentunya. Kita lanjutkan ayatnya yang ketiga dan core-nya sebagai kesaksian kita bersama di pagi hari ini. Kalau kau melihat orang yang kaya, ingat Tuhan hendak di harta surga, berkat yang lebih berharga dari uang, nanti kau mendapat dalam surga terang. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya Ibu Mayor Handoko. Hambanya akan memimpin dalam doa dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita nyanyikan pujian penyembahan, mempersiapkan hati kita. Pujian yang mengatakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu.
biru saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tetap menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Demikianlah Tuhan kehidupan kami. Kami rindu akan aliran sungai Tuhan yang menguatkan, yang menyegarkan. Terima kasih kalau kami boleh ada di tempat ini, di rumah kami, dalam persekutuan bersama pagi hari ini. Karena kami tahu disinilah kami kembali boleh menikmati hadirat Tuhan yang memberi kami kekuatan, pengharapan, dan kesegaran bagi jiwa kami. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang telah kami alami, apa yang telah terjadi dalam hidup kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Ketika dalam minggu ini Engkau izinkan duka cita hadir di tengah keluarga besar jemaat Tuhan di Korops 3, di mana Engkau telah menaikkan kekemuliaan Bapa di surga, saudara kekasih kami Matius Elisama de Vretes. Kami merasa kehilangan Tuhan.
Tetapi kami tahu bahwa penghiburan dan kekuatan sejati Engkau akan nyatakan di tengah keluarga, bahkan kami sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong kami untuk terus melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami tahu hari ini juga ada sukacita yang Tuhan berikan dengan bertambahnya usia dari anak kekasih kami Abel. Kami tahu bahwa anak ini akan menjadi berkat dan sukacita di tengah keluarga, bahkan bagi jemaat Tuhan di Korps 3 Bandung. Sekalipun ia masih kecil, ia masih dalam pendidikan, biarlah ia boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya sebagai anak Tuhan, ia akan menjadi berkat dan terang dimanapun ia berada. Tuhan berkati cita-cita dan masa depannya. Tuhan berkati pendidikannya saat ini. Bahkan Tuhan berkati pelayanan kedua orang tua, bahkan saudara, keluarga yang ada. Kami juga berterima kasih oleh karena kami boleh mendapatkan kekuatan baru melalui kehadiran anak-anak muda yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Mereka telah meninggalkan keluarga, apa yang menjadi kesenangan mereka, dan mereka mulai fokus untuk mempersiapkan diri dibentuk melalui pelatihan di tempat ini. Tuhan kiranya menolong dan memampukan mereka selama masa adaptasi, supaya mereka dikuatkan, tetap teguh pada panggilan mereka. Tuhan memberkati hidup mereka agar menjadi berkat dalam pelayanan, baik yang ada di Korps 3 Bandung maupun yang ada di PSTW Senjarawi. Jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama pagi hari ini, Tuhan juga memberkati. Kiranya berkat Tuhan akan dinyatakan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Agar melalui kebenaran firman-Mu ini kembali kami mendapat kekuatan dan kami boleh siap menghadapi hari esok. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini, terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan.
Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang menjadi ayat perenungan kita bersama terdapat pada ayatnya yang ke-10. Demikian dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kekuatan, ada kelemahan. Dan tentu saja ini merupakan bagian dari keterbatasan kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah, kita kenal di dalam Yesus Kristus tidak terbatas. Salah satu keterbatasan kita adalah kelemahan kita. Bahkan kekuatan kita pun juga sangat terbatas. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi berbagai masalah dan pergumulan dalam hidup ini, adakala kita merasa tidak berdaya dan lemah. Namun ketika kita mulai lemah, janganlah kita putus asa. Mari kita datang kepada Tuhan, karena hanya di dalam Dia kita akan mendapat kekuatan yang baru. Percayalah bahwa di dalam setiap kelemahan ada kekuatan Tuhan dinyatakan. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah. Karena memang setiap orang memiliki kelemahan yang tentu berbeda-beda. Kelemahan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik kita saja, ya. Mungkin semakin tua, semakin lemah, semakin tidak berdaya. Bukan itu saja, tetapi meliputi juga kelemahan dalam iman kita, kelemahan dalam semangat kita, dalam ekonomi keluarga, kelemahan kita dalam melawan pencobaan dan godaan iblis. Juga ada banyak kelemahan-kelemahan lain yang sebagai manusia biasa sering ada dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang merupakan superhero, ya. Menjadi orang yang super, yang hebat dalam mengatasi setiap persoalan. Namun banyak orang yang memang harus berusaha, bergumul sendiri, berusaha sendiri, menghadapi sendiri setiap kelemahan-kelemahan yang ada. Sehingga pada akhirnya mereka lupa meminta pertolongan Tuhan. Kekuatan Tuhan dapat kita temukan ketika kita berdiam diri di hadapannya dalam doa kita. Kekuatan Tuhan juga dapat kita temukan ketika kita membaca firman Tuhan. Begitu juga ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Di sana pun kita akan mendapat kekuatan. Jika kita menyanyikannya, jika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan semua hal itu akan menolong kita untuk mengatasi setiap keadaan. Pada saat kita merasa tidak berdaya, pada saat kita merasa lemah, tidak ada yang dapat menolong kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu hadir untuk menguatkan kita. Tugas kita hanyalah datang kepadanya, memohon pertolongannya, meraih kekuatannya. Kita belajar melalui setiap kelemahan kita untuk mendapatkan kekuatan Allah dinyatakan. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Inilah tema renungan kita pagi hari ini. Hendaklah kamu kuat. Kuat di mana? Apa kuat dengan kekuatan kita sendiri? Dengan kehebatan kita sendiri? Dengan kemampuan kita sendiri? Wah, saya ini
punya bekal. Kepintaran, saya ini punya bekal. Kekayaan saya ini punya bekal. Saya punya backing yang kuat. Barangkali itu yang sering kali kita dengar dari orang-orang dalam dunia ini. Yang mengandalkan dirinya sendiri. Yang mengandalkan apa yang dia miliki. Tetapi firman Tuhan katakan pagi hari ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah berserah ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berserah ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita berserah kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita. Yang kita sadari bahwa kita tidak mampu menjalaninya sendiri. Yang kita sadari bahwa kita bukan siapa-siapa di dalam dunia ini tanpa Tuhan. Kita hanyalah sebutir debu yang tidak ada artinya. Tetapi Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu di dalam diri kita. Dalam Mazmur 8 ayat 3 dan 4 dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah gerangan manusia? Sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi siapakah kita di antara ciptaan Tuhan lainnya? Jika kita melihat buatan Allah. Bagaimana dia mengatur segala sesuatu dalam dunia ini. Tangan Tuhan yang kuatlah. Yang akan memegang kehidupan kita. Yang akan mengatur jalan hidup kita. Hanya dibutuhkan penyerahan yang sungguh. Mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan yang kuat. Bila kita meraih tangan Tuhan melalui setiap masalah dan pergumulan kita, maka kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa peduli. Tuhan itu kuat. Ia berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan dia sangat mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan bahwa setiap helai rambut kita, Tuhan tahu jumlahnya. Apa yang ada di tubuh kita, dia tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya kita perlu terus untuk mengingat dan menyerahkan keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti akan mencurahkan kekuatannya, pertolongannya dalam hidup kita. Hampir 2 tahun kita menjalani masa yang sangat berbeda, ya. Sangat berbeda. Bahkan kalau saya bisa melihat kehadiran jemaat Tuhan saat ini, ya rasanya begitu luar biasa, begitu bersukacita. Karena ada saat di mana kami hanya berempat di dalam ruangan ini, ya. Mayor main musik, saya berdiri di sini, kedua anak kami ada di atas. Tidak ada kursi yang diatur, ya. Saudara bisa bayangkan perasaan kami begitu sedih, ya. Rasanya kosong, di mana Tuhan? Ketika Engkau belum mengizinkan umat-Mu datang. Tapi hamba-Mu tahu Engkau ada di sini. Engkau ada bersama dengan umat Tuhan. Mereka juga tentu sedih, ya. Sekarang hanya tinggal menatap layar. Tidak ada yang melihat kita, ya. Kalau yang ikut Zoom pasti bisa lihat, saling melihat, ya. Tetapi mungkin sangat-sangat terbatas. Itu sebabnya setiap akhir acara atau ibadah saya selalu katakan
atau dalam awal ibadah silakan saling menyapa ya. Jadi bisa saling berkomunikasi. Halo Ibu Ernawan ya, nanti Ibu Ernawan juga menyapa. Halo Ibu Vera ya. Jadi rasanya begitu hidup, begitu senang mendengar suara-suara di tengah kegiatan Zoom atau online tersebut. Dan Tuhan izinkan kita melewati semuanya itu sampai pada saat ini. Sehingga kita banyak belajar untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk tetap siap menghadapi setiap keadaan. Tidak hanya ketika kita ada bersama dengan jemaat, bersama dengan saudara seiman, tetapi juga ketika kita sendiri. Ketika kita harus menghadapi setiap pergumulan, ketika kita ada dalam kelemahan, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Yang kedua, kita belajar untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 7 dikatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara sekalian, kalau Tuhan sebegitu dekatnya bisa mengetahui setiap helai rambut yang ada di kepala kita. Ya, orang terdekat kita pun tidak bisa menghitungnya ya. Kecuali kalau seperti saya dulu cabut uban dihitung ya. Sudah berapa? Ada 10. Nah, harganya berapa ya? Biasanya anak-anak selalu senang kalau ada upah tersedia. Orang terdekat kita pun tidak tahu berapa jumlah helai rambut kita. Tetapi Allah, Sang Pencipta yang maha mengetahui dalam firman Tuhan ini katakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itu karena apa? Karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ada yang ketika senang lupa sama Tuhan. Nanti kalau susah baru cari Tuhan. Ya. Atau ada yang waktu senang dia begitu dekat sama Tuhan. Tapi ketika ada pergumulan, ada tantangan, ada kekecewaan, mulai undur dari Tuhan. Inilah manusia. Sering berubah-ubah hatinya. Tetapi kita memiliki Allah yang selalu mengasihi kita apapun keadaan kita. Allah setia sekalipun kita tidak setia. Allah peduli sekalipun seringkali kita tidak peduli pada Tuhan. Kita melalaikan waktu-waktu kita yang seharusnya kita datang kepada Tuhan. Yang seharusnya kita mencari Tuhan. Kita seringkali mendapati bahwa kita ada dalam keadaan demikian. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kitalah yang mungkin seringkali menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan selalu terlibat aktif dalam hidup kita. Memberkati kita. Sejak kita dari bangun pagi. Membuka mata kita. Sampai pada akhirnya kita tidur di malam hari. Bahkan ketika kita tidur di malam hari pun dikatakan Tuhan bekerja dalam tubuh kita. Sel-sel kita bekerja meregenerasi sel-sel yang sudah dipakai sepanjang hari. Sehingga esok pagi kita punya kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan kita. Jadi ketika kita tidur pun Allah bekerja mengatur segala sesuatu. Karena itu kita perlu terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Yang terakhir, biarlah kita selalu mengikuti tujuan, kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nabi Yeremia
Di dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia ingin memberikan gambaran kepada kita. Sebelum kita dibentuk, sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, Allah telah mengenal kita. Allah telah mengetahui keberadaan kita, bahkan masa depan dalam hidup kita. Oleh karena itu, janganlah kita berkecil hati. Jika mungkin sampai saat ini kita masih bertanya-tanya, apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Kok hidup saya begini-begini saja? Kok saya harus menghadapi masalah ini saja? Kok saya harus terus-menerus mengalami sakit? Kok terus-menerus saya mengalami kesusahan? Mungkin kita tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan melalui semuanya itu. Janganlah kita berkecil hati, sebab Allah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ada kalanya begitu sulit bagi kita untuk memahami rencana Allah, memahami cara kerja Allah. Jika saya melihat kehadiran beberapa anak muda yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, saya bisa melihat bagaimana Tuhan memproses mereka sedemikian rupa. Ketika mereka jatuh bangun dengan kehidupan mereka, Tuhan justru memakai semuanya itu sebagai bekal bagi mereka untuk masa depan mereka. Saya kenal Saudari Ningsi ya, OMT dari divisi Palu Barat dulunya ya, Rowiga kalau tidak salah, sudah bekerja di kantor divisi. Kemudian dia, ya saya katakan hebat ya, karena sudah pegang pos luar, korps kecil istilahnya ya, dan bersama dengan Letnan Siska ya. Nah, jadi pengalamannya luar biasa. Dia masih begitu muda, dia harus mengurus ibadah, kesucian, tebusan, GPS prajurit muda, dan pelayanan-pelayanan lain. Bahkan dia harus bekerja di kantor divisi. Saya seumur dia, ya masih mengikuti jalan hidup saya. Tapi anak muda ini sudah melakukan pelayanan yang luar biasa. Pegang pos luar, pelayanan di pos luar sore hari, itu bukanlah hal yang mudah bagi seorang anak wanita seperti dia. Begitu juga dengan Kandida Dewi ya. Saya temannya, salah satu temannya juga merupakan anak yang ada di daerah tempat pelayanan kami yang bersama-sama dikirim ya ke pelayanan di Panti Jompo Singapura. Jadi dia pelayanan di Panti Jompo Singapura sudah beberapa tahun. Jadi saya melihat dari media sosial seperti milik dari Suster Ian, saudara masih ingat? Ya, nah jadi saya bisa lihat kegiatan-kegiatan mereka dalam pelayanan di sana. Kemudian pada akhirnya dia kembali, ya kemana? Kembali untuk melayani Tuhan. Banyak kisah anak-anak muda yang kemudian mengingatkan kepada saya bagaimana pada akhirnya mereka harus mengikuti jalan dan rencana Tuhan. Mereka sudah punya gaji yang wah hebat ya, kerja di Singapura cukup besar pendapatannya ya. Tapi kembali Tuhan memanggil mereka dan mereka harus mengikuti tujuan dan kehendak Allah dalam hidup mereka. Tidak mudah saudara, ketika kita mau mengikut Tuhan, kita harus benar-benar mengikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
di mana kita dinantikan untuk terus meraih kekuatan Tuhan melalui setiap masalah pergumulan dalam kehidupan kita. Bila kita melakukannya, pasti kita akan mendapat kekuatan Tuhan. Ketiga cara yang kita telah dengar pagi ini: berserah kepada Tuhan, hidup dekat kepada Tuhan, dan mengikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, merupakan cara untuk mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan yang akan memampukan kita untuk menikmati berkat Tuhan, menolong kita untuk menghadapi setiap pergumulan. Karena kita tahu di balik semua hal yang terjadi, Allah punya maksud, Allah punya rencana yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita di dalam setiap kelemahan. Biarlah kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Marilah kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini melalui doa kita di rumah kita masing-masing, di tempat duduk kita, doa pribadi kita kepada Tuhan. Pujian nomor 192 mengatakan, sudah ku dengar suaramu Tuhan, nyatakan hal cintamu, maka sekarang dengan percaya ku ingin lebih dekat kepadamu. Kesempatan bagi kita untuk berdoa dan menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan, berserah dan mengandalkan Tuhan. Sudah ku dengar suaramu Tuhan.
waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Allah. Mungkin selama ini kekuatan itu hanya berpusat pada kekuatan kita. Tapi biarlah pagi hari ini kita mau katakan, kami berserah, kami mau hidup dekat padamu Tuhan. Sebab kekuatan kami sangat terbatas. Ada banyak kelemahan yang ada dalam hidup kami. Tapi Engkaulah satu-satunya kekuatan yang menopang kami, yang kembali memberi semangat sehingga kami mampu menghadapi setiap keadaan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami boleh bersama-sama berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kami boleh kembali belajar untuk meraih kekuatan Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami hanya bersandar pada kekuatan kemampuan kami sendiri. Semua yang ada dalam dunia ini bersifat fana. Tetapi Engkaulah kekuatan dan harapan kami untuk selamanya. Terima kasih bagi firman yang sudah kami dengar, yang kembali telah mengarahkan hidup kami untuk kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Karena itu biarlah Engkau akan menolong setiap umat Tuhan. Ketika pagi ini mereka kembali menyerahkan hidup mereka untuk dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan, agar mereka mampu menghadapi kehidupan hari esok. Di tengah keberadaan dunia saat ini yang sedang dilanda oleh wabah, ada banyak ketidakpastian, ada banyak ketakutan dan kekhawatiran. Tapi terima kasih karena kami hidup di dalam Tuhan yang senantiasa memberi kami penghiburan dan kekuatan. Engkau berkati umat-Mu Tuhan ketika mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mungkin kelemahan yang mereka hadapi adalah kelemahan fisik, sakit penyakit. Kami berdoa secara khusus bagi beberapa saudara yang masih bergumul dengan kelemahan fisik. Kami berdoa bagi Bapak Alphonse, bagi Bapak Robert, bagi Ibu Erjani, bagi Ibu Dwi, bagi Letnan Kolonel Selipoa. Atau mungkin ada beberapa yang tidak dapat kami sebutkan. Begitu juga mungkin ada opa oma di PSTW Senjarawi yang sedang mengalami sakit dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan melawat kehidupan mereka, memberikan kekuatan iman dan pengharapan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan secara finansial, dalam kebutuhan di tengah keluarga, kebutuhan bagi masa depan anak-anak, kebutuhan rumah tangga. Mari Tuhan, Engkau kiranya cukupkan, memberkati setiap usaha pekerjaan umat Tuhan, menolong mereka untuk mendapatkan setiap kebutuhan di tengah segala keterbatasan yang saat ini sedang terjadi. Kami percaya mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu dalam setiap keadaan kehidupan yang kami hadapi, Engkau selalu hadir menjadi kekuatan bagi kami, memampukan kami, memberi kami jalan keluar, memberi kami semangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Firman yang telah kami dengar biarlah Engkau meteraikan, Engkau akan memberkati kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan kembali memuji nama Tuhan. Nyanyian 427
akan mengantar kita untuk membawa persembahan kita. Nyanyian nomor 427 akan kita nyanyikan, bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan melalui setiap persembahan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu yang akan kita jalani. Pada hari Selasa ada kunjungan doa di PSTW, Korps dan para kandidat atau OMT yang bertugas. Kemudian pada hari Rabu ada penelaan Alkitab bagi orang muda, dipimpin oleh Kapten Damar Harimukti dan mengundang semua anak muda, remaja di Korps 3 Bandung. Bahkan kegiatan ini istilahnya sudah lintas ya, sudah lintas kota, lintas laut. Ada yang saya pernah lihat ada yang dari Singapura ikut ya teman-teman kita, ada yang dari Palu, ada yang dari Surabaya ya. Ada banyak yang tertarik untuk mengikuti penelaan Alkitab ini. Jadi kalau yang dari luar begitu antusias, ingin bertumbuh, berkembang dalam kehidupan rohaninya, maka saya percaya anak-anak Tuhan sendiri yang ada di Korps 3 Bandung juga punya kerinduan yang sama untuk bertumbuh dalam penelaan Alkitab ini. Kemudian pada hari
Kamis ada persiapan dan evaluasi para guru sekolah minggu jam 7 malam. Kemudian pada hari Jumat ada persekutuan kaum wanita dan gerakan pembawa sulu pada jam 7 malam. Hari Sabtu ada persiapan dan latihan untuk ibadah hari Minggu. Kemudian ibadah pada hari Minggu dilaksanakan jam 8 di Korps 3 Bandung. Untuk PSTW dilaksanakan jam 7 pagi. Sudah itu jam 10 ada ibadah secara online bagi anak-anak sekolah minggu dan prajurit muda. Demikian kegiatan sepanjang minggu yang akan kita jalani. Kiranya kita turut mendoakan dan mendukungnya sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui itu semua. Nanti sesudah doa berkat ya kita bisa foto bersama. Foto bersama artinya biasanya dari tim multimedia kan foto sebagai arsip ya, karena dari pihak RT RW, dari Satgas biasanya suka minta dari mayor data hari ini ibadahnya bagaimana, keadaannya bagaimana ya. Jadi kami harus siap sedia. Itu sebabnya juga ketika ibadah offline seperti ini jemaat Tuhan bisa hadir. Kami juga atas nama pemerintah karena memang ada surat edaran yang kami sudah terima mengingatkan agar melengkapi diri ya dengan kesehatan. Kalau rasa sehat kuat silakan, tapi kalau mulai rasa wah saya pilek, batuk, meriang mungkin lewat online dulu. Selain itu sekarang sedang digalakan dengan surat vaksin ya. Nah, jadi kita hanya berjaga-jaga ya, karena kalau tiba-tiba Satgas datang kita sudah siap. Jadi gereja kita aman istilahnya ya. Tapi yang belum ya mungkin ada komorbid atau sakit yang memang tidak bisa divaksin, bisa minta surat keterangan dokter. Kami harus terus ingatkan jemaat Tuhan untuk tetap protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Kita sudah terbiasa dengan masker, jaga jarak, salaman juga sudah enggak ya, tinggal dada-dada. Ya, itu kehidupan baru kita, tapi saya percaya hati kita tidak jauh dari Tuhan, hati kita juga tidak jauh dari teman-teman kita. Biarlah kita terus boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah ini. Kita berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu oleh karena rangkaian ibadah pagi ini boleh terlaksana. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Mendengarkan firman-Mu dan kembali dikuatkan. Serta kami boleh melayani Tuhan melalui setiap persembahan yang kami berikan. Baik itu melalui persembahan mingguan, persembahan seminggu sangkal diri yang masih terus dikumpulkan. Bahkan mungkin itu melalui persembahan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan memberkati usaha umat Tuhan dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka sedang gumuli saat ini. Tuhan kiranya Engkau hadir, memberikan berkat dan pertolongan kepada umat Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau terus memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Agar dimampukan untuk mengatasi wabah yang sedang terjadi melalui semua upaya dan program yang dijalankan. Bagi kami sebagai masyarakat, kami pun diberikan hikmat untuk dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya mereka adalah pemimpin-pemimpin yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Biarlah kami pun dapat melakukan yang terbaik. Bukan hanya bagi diri pribadi kami, tetapi kami tahu itu juga berdampak bagi orang lain. Tuhan, biarlah berkat-Mu akan menyertai kehidupan umat-Mu. Sepanjang minggu yang akan kami jalani, Tuhan akan menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Tuhan akan menguatkan mereka yang sedang bergumul. Tuhan
Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan umat-Mu. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh melihat mujizat dan karya Allah bekerja, memberi kekuatan dan pertolongan bagi umat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami menyerahkan kehidupan umat-Mu. Tentu Ia peliharaku, tentu Ia peliharaku. Ku sandar pada Tuhan Yesus, Ya tentu peliharaku. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sementara di foto, berdiri, yang di dalam gereja difoto sama Mayor, yang di rumah ada tim multimedia, tolong diabadikan ya, bisa open kamera, silakan. Ya, terima kasih kehadirannya ya, kita bisa saling menyapa. Di sini ada keluarga para hamba Tuhan, keluarga Kapten Jeffrey, keluarga Mayor Jonggi, keluarga Letnan Hia, Kapten Damar Harimukti, Kolonel Yusak Tampai, kemudian ada Ibu Susana, Ibu Dwi, keluarga Ibu Diana Lesmana, juga dari keluarga Ibu Ira ya, dengan bayinya, Ibu Sikome, Bapak Robert Hutasoid, keluarga Ibu Niar, ada Putri Barani, ada Mas Tony, ada Ibu Marti. Iya, ada keluarga Bapak Erwin Tampai, ada Oi juga, ada Graciela Hutasoid, ada keluarga Febe Poa, tentu bersama dengan Bapak Ibu Letnan Kolonel Poa, ada Saudara Jerry Roberto dan juga Putu. Ya, selamat pagi, selamat bergabung, selamat beribadah. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Sudah di foto yang di dalam? Oke. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat pagi. Kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Fotonya enggak rasa ya, silakan saling menyapa jemaat di rumah. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati, selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun, Abe. Pelayanannya. Kasih pelayanannya. Tuhan berkati semuanya.